Babak baru yang menegangkan dari prahara hukum Nikita Mirzani versus Dr. Reza Gladys. Berkas perkara Nikita Mirzani dan asisten pribadinya, Ismail, yang dituding oleh Dr. Reza Gladys diduga telah melakukan pemerasan terhadap dirinya sudah lengkap atau P21. Status itu rupanya sudah diumumkan pada tanggal 28 Mei 2025. Namun, diduga lantaran kondisi kesehatan Nikita Mirzani yang sempat terganggu, proses pelimpahan tersangka dan barang bukti baru bisa dilakukan pada hari ini. Lantas, seperti apa detik-detik proses pelimpahan tersangka Nikita Mirzani dan asisten pribadinya bernama Ismail ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini? Seperti pernyataan pihak Polda Metro Jaya dan juga pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terkait pelimpahan tersebut, benarkah Nikita Mirzani pun telah melakukan serangan balik terhadap Dr. Reza Gladys dengan melayangkan gugatan perdata wan prestasi senilai 100 miliar rupiah? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Prahara hukum dugaan pemerasan yang dituduhkan oleh Dr. Reza Gladys atas Nikita Mirzani kian meruncing. Hal itu terjadi setelah berkas perkara dugaan pemerasan tersebut telah dinyatakan lengkap atau P21 dan akan segera disidangkan. Terkait status tersebut, hari ini tersangka Nikita Mirzani dan asisten pribadinya Ismail serta barang buktinya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Lalu seperti apa suasana detik-detik Nikita Mirzani dan Ismail serta barang bukti dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk disidangkan dalam perkara dugaan pemerasan yang dituduhkan Dr. Reza Gladys. Kak Niki, apa kabar? Kak Niki, ada yang mau disampaikan nggak buat Dr. Reza? Apa kabar nih? Cantik banget sih, Kak. Ada yang mau disampaikan? Apa yang mau disampaikan? Apa yang mau disampaikan, Kak? Sampaikan, Kak. Apa? Apakah ada yang mau disampaikan? Kak, makin cantik banget ya. Mbak kasih jalan, Mbak. Alhamdulillah. Persiapannya gimana, Kak? Persiap. Oh, cepat doang itu. Mbak, ada pesan yang mau disampaikan buat Dr. Reza kan Niki? Ya Allah, cantik banget. Ya, nanti aja, nanti kita ketemu di persidangan. Iya, Mama. Tetap sumringah nih. Mbak mau ikut di mobil, Mbak. Kak Niki. Kemarin cepet sakit ya, Kak? Kak Niki. Kemarin sakit apa, Kak? Kak Niki. Kak Niki cantik banget. Thank you. Oke. Hai, Mbak. Gimana persiapannya? Kemair, gimana kabarnya? Baik, lihat Kayak lebih seger deh. ya kan? Lebih ganteng kayak nih. Happy banget. Makin sumringah nih. Tadi Kak Niki di dalam gimana? Ada pesan-pesan buat Reza Nggak Gladys? ada pesan-pesan sampai ketemu di pengadilan aja. Pak Ibu sebelah kanan. Bro, otot tangan dulu. Amin. Amin, kata-kata ini Mi. Amin. Amin, amin. 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 Cantik banget Amin. Oke, rekan-rekan mundur dulu ya. Mundur dulu ya. Oke. Terima kasih, Pak. Mundur dulu ya. Persiapan dulu aja ya. Ayo nih, mau hidupin dia. Mail. Dadah. Seger banget kan mukanya. Datil. Seru ya.
Stop. Mbak Niki. Awas. Kata-kata teh. Buat Nikita Mirzani kita. Mas kepalanya. Aku ikut. Nggak usah, Pak. Ya selanjutnya kita harus ya kita buka aja di persidangan. Kenapa? Nggak ada masalah. Apa Bang yang mau dibuka Bang? Oh, nanti gampang. Kejutan-kejutan bang. Berarti sangat kejutan, santai. Bang tadi ada barang bukti sebesar 3,5 M. Ya duitnya ada tuh bang, terus mobil juga ada mobilnya. Saya nggak paham. Tanya sama yang. Berarti emang itu barang buktinya dari Nanti biar saya bisa tanda tangan. Kasihan. Karena kalau nggak ada saya nggak bisa tanda tangan. Abang mau kepada bambu. Sebesar 3 miliar. Abang mau kepada bambu bang. Di dalam rekening bang, di dalam rekening. Bang tapi kondisi ini baik-baik aja tadi bang ya. Kayaknya happy aja bang ya. Bisa terkait dengan unlock saat ini Nikita Mirzani sudah sampai di rutan Pondok Bambu dan akan segera turun. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Aduh, ntar aja deh. Iya benar. Kak Niki, sehat gimana kondisi Kak? Gimana Kak? Gimana Kak? Semangat ya, Kak. Semangat Kak. Terkait status Nikita Mirzani dan asisten pribadinya bernama Ismail yang kini sudah berstatus sebagai tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pasca dilimpahkan dari Polda Metro Jaya hari ini. Lantas, seperti apa tanggapan pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan atas pelimpahan tersangka Nikita Mirzani dan barang buktinya? Lalu, seperti apa pula tanggapan kuasa hukum Nikita Mirzani atas pelimpahan Nikita ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan hari ini? Saya akan menyampaikan informasi terkait dengan penanganan perkara atas nama Saudari NM dan Saudara IM. Setelah kita melakukan penelitian berkas perkara, jaksa peneliti menyatakan bahwa perkara atas nama terdakwa tersebut telah lengkap, sehingga pada hari ini, hari Kamis ya, tanggal 5 Juni 2025, pihak penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti terkait dengan perkara dimaksud. Adapun setelah diserahkan nanti perkara dan barang buktinya, Saudari NM dan Saudara IM, untuk selanjutnya kita lakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Untuk Saudara untuk Saudara NM ada di rutan Pondok Bambu, sedangkan Saudara IM 20 hari ke depan ke rutan. Adapun pasal yang disangkakan untuk kedua tersangka ini adalah yang pertama pasal 45 ayat 10 huruf A, junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang ITE, junto pasal 55. Kemudian atau kedua pasal 369 ayat 1 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan yang berikutnya pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, junto pasal 55 ayat 1 ke 1. Buktinya ada uang, nanti jumlahnya tidak bisa saya sebutkan detail di sini. Terus ada
barang bergerak berupa mobil dan beberapa alat komunikasi yang akan kita gunakan untuk pembuktian, dan mungkin ada beberapa dokumen. Memang ada tahap 2, berarti inilah yang kita tunggu selama ini, adanya sebuah kepastian hukum. Bahwa setiap proses hukum itu harus ada kepastian hukum, dan di sini akan diuji. Ya, persoalan ini tentang ada dan tidaknya sebuah dugaan tindak pidana pemerasan. Jadi kami sangat yakin bahwa apa yang disangkakan sebagaimana ada di dalam proses hukum ini, insya Allah kita akan buktikan sebaliknya bahwa itu tidak pernah terjadi. Seperti itu. Kami sangat yakin, dan kebenaran itu tidak mungkin bisa disalahkan. Dan saya harapkan segera disidangkan supaya proses ini akan terungkap seterang-terangnya, dan disitulah kita menguji sebuah kebenaran sehingga hak-hak daripada seseorang itu akan terpenuhi dalam proses persidangan. Ya, itu menjadi kebijakan daripada jaksa penuntut umum yang jelas. Di JKI ini ada tahanan namanya rutan Pondok Bambu khusus untuk perempuan, dan ada juga rutan untuk laki-laki mungkin di Cipinang. Nanti itu semua keputusan ada di tangan jaksa penuntut umum. Saya tidak akan mencampuri. Yang saya harapkan segera sidangkan, karena kepastian hukum dan kebenaran itu saat ini yang ditunggu-tunggu sama Nikita Mirzani. Jadi Nikita memang berharap segera sidangkan, ayo kita uji. Gitu ya. Di ruangan sidang kita akan menguji kebenaran, karena proses pemerasan itu ada beberapa hal yang paling prinsip, dan saya tidak akan jelaskan di situ. Kami akan bongkar semuanya di dalam ruangan persidangan. Saya yakin, insya Allah kebenaran itu akan berpihak kepada Nikita Mirzani, dan itu sangat yakin saya. Adalah administrasi tahap 2 atau administrasi pelimpahan seorang tersangka kepada jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Tinggi DKI. Baik. Oke. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari, mengungkapkan bahwa penyidik Cyber Polda Metro Jaya telah menerima surat P21 dari Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa berkas perkara Nikita Mirzani telah dinyatakan lengkap. Setelah itu, dilakukan koordinasi antara penyidik dan jaksa untuk menentukan waktu pelaksanaan tahap 2, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti yang disepakati dilaksanakan pada hari ini, tanggal 5 Juni tahun 2025. Di sisi lain, pihak kepolisian juga menanggapi isu yang beredar mengenai kondisi kesehatan Nikita Mirzani setelah status berkas perkaranya naik menjadi P21. Menurut Kombes Ade Ari, kondisi Nikita Mirzani sebenarnya tidak dirawat di rumah sakit, namun hanya dilakukan pemeriksaan oleh dokter dari Polda Metro Jaya karena adanya keluhan nyeri. Bahkan, pemeriksaan pun sudah selesai dilakukan hari itu juga. Hingga menurutnya, kondisi Nikita Mirzani telah dinyatakan sehat. Penyidik dari Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya telah menerima surat P21 dari rekan-rekan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa berkas perkara dinyatakan sudah lengkap. Kemudian penyidik melakukan komunikasi pelaksanaan tahap 2. Tahap 2 adalah penyerahan tersangka dan barang bukti. Itu disepakati. Jadi kami sampaikan bahwa tidak dirawat. Yang bersangkutan tidak dirawat. Hanya dilakukan pemeriksaan oleh dokter dari Polda Metro Jaya karena ada keluhan nyeri, dan pemeriksaan sudah selesai dilakukan hari itu juga. Sehat. Mengejutkan, Nikita Mirzani selaku tersangka atas laporan dari Dr. Reza Gladis terkait dugaan pemerasan yang hari ini dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Lantas,
Seperti apa pula serangan balik Nikita Mirzani yang menggugat Dr. Reza Gladys secara perdata terkait dugaan wan prestasi dengan tuntutan 100 miliar rupiah? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Sebelum berkas perkara Nikita Mirzani dinyatakan P21, pihak Nikita Mirzani telah melayangkan gugatan perdata wan prestasi terhadap Dr. Reza Gladys dan suaminya. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Nikita Mirzani, yaitu Fahmi Bahmid, kepada awak media pada tanggal 28 Mei 2025 ketika sidang perdana digelar. Menurut Fahmi, gugatan tersebut bertujuan untuk menguji terkait ada tidaknya perjanjian secara tertulis dan secara lisan antara Nikita Mirzani dengan Dr. Reza Gladys pada bulan November 2024. Selain itu, gugatan Nikita tersebut juga bertujuan untuk meminta perlindungan hukum terhadap negara, kejaksaan, dan kepolisian dari seseorang yang diduga telah mengingkari janjinya. Dalam hal ini diduga adalah Dr. Reza Gladys dan suaminya. Dalam gugatan tersebut kita mencoba menguji ada tidaknya perjanjian lisan yang terjadi di dalam peristiwa November tahun 2024. Nah, seperti itulah prosesnya. Gugatan sudah saya daftarkan. Yang perdata, gugatan wan prestasi artinya ada tidaknya seseorang yang melakukan ingkar janji. Jadi wan prestasi itu adalah terkait dengan ingkar janji. Nah, ingkar janji itu berarti ada sesuatu yang pernah disampaikan namun diingkari. Itu namanya wan prestasi. Nah, inilah yang saat ini saya uji adalah untuk mencari dan meminta sebuah kebenaran sekaligus meminta perlindungan Nikita Mirzani. Jadi Nikita Mirzani mengajukan gugatan wan prestasi adalah untuk meminta perlindungan kepada negara, kepada kepolisian, kepada kejaksaan. Dia mohon kepada mereka, para turut tergugat, mohon saya dilindungi. Menurut saya ini ada persoalan seseorang yang telah ingkar janji, di mana kejadian tersebut terjadi pada November 2024. Saya tidak kenal, saya tidak tahu, tiba-tiba dipaksa untuk bertemu, tapi saya tidak mau. Akhirnya dia melalui staf saya meminta berkomunikasi dan seterusnya. Kenal tidak, kami juga tidak ada urusan, tapi dia menyatakan tolong dibantu direview yang baik-baik atas produk kami. Terus persoalannya di mana? Kita diam-diam dikasih uang terus tiba-tiba kita dibilang melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Kenal tidak? Seperti itu. Dan yang bersangkutan pun dalam keadaan bebas merdeka. Dia mau ngasih boleh, nggak ngasih boleh. Terus kenapa harus dia sendiri yang memaksa? Dia sendiri yang mengatur. Dibagi 2 kali. 2 kali diserahkan dalam bentuk transfer, satunya diserahkan dalam bentuk tunai. Itulah persoalan yang saat ini kita uji. Jadi wan prestasi itu ada seseorang yang mengingkari apa yang pernah dia sampaikan. Jadi bisa lisan, bisa tertulis yang namanya wan prestasi. Tergugat RJ dan ada satu lagi. Terkait gugatan perdata yang diajukan oleh Nikita Mirzani atas Reza Gladys, Fahmi Bahmid juga mengungkap poin utama yang tengah dipersoalkan di pengadilan. Menurut Fahmi, hal yang sedang diuji adalah soal pemberian senilai 4 miliar rupiah yang sebelumnya disebut-sebut dalam kasus tersebut. Jika pihak Reza Gladys menilai itu sebagai bukti pemerasan, maka pihak Nikita Mirzani justeru menilainya sebagai pemberian yang sah. Tuduhan dari Reza Gladys membuat pihak Nikita Mirzani melayangkan gugatan ganti rugi sebesar 100 miliar rupiah. Nominal itu merupakan bentuk kerugian imaterial di pihak Nikita. Pasalnya, sebagai artis, Nikita merasa nama baiknya tercoreng, yang berdampak langsung pada karirnya. Tetapi, apakah gugatan itu akan dikabulkan atau tidak, menurut Fahmi, sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim. Saya tidak kenal, saya tidak tahu, tiba-tiba dipaksa untuk
bertemu, tapi saya tidak mau. Akhirnya dia melalui staf saya meminta berkomunikasi dan seterusnya. Kenal tidak, kami juga tidak ada urusan. Tapi dia menyatakan tolong dibantu di review yang baik-baik atas produk kami. Terus persoalannya di mana? Kita diam-diam dikasih uang terus tiba-tiba kita dibilang melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Kenal tidak? Seperti itu. Dan yang bersangkutan pun dalam keadaan bebas merdeka. Dia mau ngasih boleh, nggak ngasih boleh. Terus kenapa harus dia sendiri yang memaksa? Dia sendiri yang mengatur. Dibagi 2 kali. 2 kali diserahkan dalam bentuk transfer, satunya diserahkan dalam bentuk tunai. Itulah persoalan yang saat ini kita uji. Nominal gugatannya yang berapa? Kita persoalkan adalah pemberian yang disampaikan sebesar 4 miliar. Itulah yang kita uji dan kita minta itu ditetapkan sebagai pemberian yang sah. Bang, ini munculnya 100 miliar itu dari mana, Bang? Itu adalah kerugian immaterial karena Nikita sebagai seorang artis, dia merasa bahwa akibat persoalan ini kredibilitas dirinya juga terganggu, dia juga tidak bisa mencari nafkah. Itu adalah kerugian immaterial dan itu boleh kita ajukan. Apakah itu dikabulkan atau tidak sepenuhnya ada di tangan majelis hakim. Bukan saya yang memutuskan, tapi hakim nanti memutuskan. Mengejutkan, Nikita Mirzani mengugat Dr. Reza Gladis dengan tuntutan senilai 100 miliar rupiah. Lantas, seperti apa pula dukungan dari sahabat Nikita Mirzani atas gugatan Wan prestasinya terhadap Reza Gladis? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Oke. Proses hukum gugatan perdata Wan prestasi yang dilayangkan Nikita Mirzani terhadap Dr. Reza Gladis masih bergulir di pengadilan. Dukungan dari orang-orang terdekat pun terus mengalir kepada Nikita Mirzani. Salah satunya dari Dr. Oki Pratama. Dalam tanggapannya, Dr. Oki Pratama mengaku akan selalu mendukung Nikita, apapun itu masalahnya, tak terkecuali terkait gugatan perdata 100 miliar yang tengah ia perjuangkan. Tak hanya Dr. Oki, dukungan juga datang dari artis Emma Waroka. Aktris senior ini bahkan hadir langsung saat sidang gugatan Wan prestasi Nikita sebagai bentuk simpati dan dukungan moralnya untuk Nikita yang saat ini sedang menghadapi masa-masa sulit ditahan atas kasus dugaan pemerasan yang dituduhkan Dr. Reza Gladis. Sebagai orang terdekat Nikita Mirzani pasti selalu support. Terkait Nikita Mirzani yang menggugat Reza Gladis yang 100M gitu gimana, Dok, tanggapannya? Saya selalu support Nikita Mirzani. Oke, Dok, tanggapan ini, Dok, masa tahanan Nikita Mirzani ditambah gimana, Dok? Tanggapannya, Dok? Aku memang hadir hari ini tuh untuk melihat kelanjutan dari kasusnya Nikita Mirzani yang udah sekian bulan ya, ya, tapi sebelum itu udah ada, sebelum 3 bulan ditahan juga tuh udah yang rame banget. Lalu ini ada satu perubahan dari kasus yang mana pidana, terus sekarang kita malah mengajukan gugatan perdata yaitu Wan prestasi kan untuk sang dokter gitu ya, dokter kecantikan. Jadi aku pengen tahu banget nih bagaimana nanti gugatan kita bisa diterima kah atau bagaimana. Dan tadi kan kita udah dengar juga dari Bang Fahmi ya, bahwa nanti pembacaannya semua itu yang lengkap itu kan yang memang kita tunggu-tunggu. Karena selama ini kita hanya mendapatkan informasi kan dari sosmed gitu kan. Nah ini kan langsung gitu loh, kita dengar langsung. Jadi nggak cuma kayak katanya gitu, katanya gini, tapi ini langsung kita dengerin. Insya Allah sih berharap yang terbaik buat kita sih. Aku belum pernah ketemu Bang Fahmi, baru sekarang. Tapi kan aku ngeliat tuh Bang Fahmi bilang udah ada pengadilannya terbuka, bisa datang untuk support. Ya udah aku datang untuk support. Closing, pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber.